Apa kalian pernah mendengar tentang politisasi agama? Politisasi agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik atau untuk memobilisasi massa dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik. Contoh politisasi agama di Indonesia yaitu seperti menggunakan tempat ibadah sebagai sarana berkampanye, menggunakan dalil-dalil agama, pemanfaatan kegiatan agama, dan lain sebagainya. Sementara di dalam aturan kampanye hanya ada larangan penggunaan tempat ibadah saja. Padahal politisasi agama dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di tempat ibadah. Bahkan, politisasi yang samar-samar ini bisa berada pada zona di luar larangan-larangan yang ada dalam aturan kampanye. Misalnya, politisasi simbol-simbol kebangsaan dan nasionalisme, seperti ketika pemilu kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Untuk melawan politisasi agama, disinilah dinding tipis pemisah antara politik dan politisasi. Dan di sini jugalah tantangan terberat untuk membedakan antara politik dan politisasi. Mungkin tidak ada hukum yang melarangnya. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Akibat dari politisasi agama adalah terdapat kemungkinan terkoyaknya keutuhan republik. Benar bahwa republik ini lahir dengan dilandasi semangat keagamaan yang kuat. Tapi yang harus disadari, republik ini juga lahir karena kuatnya semangat kebersamaan dari berbagai unsur yang ada di Nusantara, yakni unsur agama, suku, ras, dan ragam budaya. Penonjolan salah satu aspek saja dari beragam unsur ini akan menumbuhkan kecemburuan dan sentimen yang negatif. Jika sentimen negatif ini terus dibiarkan, bisa mengarah pada perpecahan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi isu politisasi agama. Sebagai warga masyarakat, kita seharusnya mengambil langkah untuk tidak dengan mudah terpengaruh oleh propaganda negatif mengenai agama-agama, yaitu dengan memiliki pola pikir kritis dalam merespon pemberitahuan yang negatif dan hoax terkait agama-agama yang ada dengan tidak langsung termakan oleh pernyataan yang mempropagandakan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Kemudian, kita juga harus mampu menolak diri dari ajakan-ajakan untuk ikut serta dalam kegiatan demo ataupun aksi-aksi yang turun ke jalan dengan tindakan kekerasan untuk kegiatan politik. Kemudian dalam kegiatan pemilu, kita mempergunakan dengan bijak dan cermat hak suara yang kita miliki untuk memilih calon pemimpin yang dilihat berdasarkan integritas dan kapabilitas calon pemimpin yang benar-benar akan menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa, bukan karena memiliki latar belakang agama maupun suku yang sama, ataupun adanya pemberian uang ketika memilih calon tersebut. Dan kemudian sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa, sudah seharusnya menjadi tonggak untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat pentingnya melawan isu hoax yang menggiring opini negatif mengenai agama melalui seminar, selembaran, dan juga memiliki pola pikir yang lebih terbuka akan keberagaman agama dengan cara mau belajar bersama dari nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap agama. Politisasi agama menjadi salah satu alat pemecah belah yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai cara instan untuk meraih kekuasaan. Nilai-nilai luhur Pancasila pun tidak diwujudkan secara nyata, hanya sebagai alasan untuk mendapatkan popularitas, sehingga nilai itu menjadi tidak berharga. Hal itulah yang membuat kita prihatin terhadap pendidikan politik di Indonesia yang rusak serta adanya potensi terjadinya perpecahan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun kesatuan bangsa dan semangat nasionalisme. Tentunya kita tidak boleh mudah terpecah belah karena adanya suatu perbedaan. Justru perbedaan itulah yang seharusnya kita gunakan sebagai wujud kekayaan Indonesia yang besar. Sebagai mahasiswa, kita pun dapat menjadi sosial kontrol dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan, karena peran kita sebagai generasi muda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk terwujudnya integrasi nasional. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam keagamaan, agar menjadi manusia yang beradab. Karena dalam semua agama mengajarkan tentang sabar, kebaikan, rendah hati, damai, dan setia. Tetapi yang menjadi dasar dari nilai-nilai luhur yang diajarkan semua agama adalah kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa peduli dan menyayangi. Kasih itu beragam dan memiliki makna yang luas.
maka nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh semua agama itu terhubung dengan kasih. Seperti kasih itu rendah hati, kasih itu mau mengerti, kasih itu pemaaf, kasih itu mau memberi, dan kasih itu sabar. Makna kasih itu diciptakan untuk membuat kita saling mengasihi, karena dengan kasih kita akan selalu berbuat yang terbaik.